Shalom, salam sejahtera Kristus bagi saudara sekalian. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan tentang kerajaan Allah yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Shalom saudara. Damai sejahtera yang sangat dipentingkan menjadi kebutuhan di tengah-tengah setiap kita. Amin saudara. Karena itu perhatikanlah damai sejahtera yang diperlukan, kebutuhan yang penting itu bagi saudara sekalian. Ada tertulis firman Tuhan pada kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Beginilah firman-Nya Tuhan untuk dibacakan bagi saudara-saudara sekalian. Kerajaan Allah penuh damai sejahtera, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah ada zonanya, yaitu zona di dalam kebenaran. Artinya saudara-saudara, kita harus untuk berjalan, berbuat, bekerja, berbicara sekalipun harus di dalam kebenaran. Bertindak apalagi katakan amin. Shalom. Perhatikan kemarin. Jangan ada yang memandang yang lain, melainkan adalah fokus kepada firman. Kemudian di dalam damai sejahtera, kemudian di dalam kerajaan Allah yang dimaksud adalah ada zona untuk damai sejahtera Allah. Ini dulu yang akan disampaikan kepada saudara jemaat. Karena betapa pentingnya damai sejahtera itu. Kalau kita berjalan, bergerak, semua ada tantangan dengan baik, saudara-saudara. Di dalam hawa itu pun, angin itu pun ada tantangan. Tidak semua baik untuk menjadi kebutuhan yang memenuhi damai sejahtera di tengah-tengah. Orang yang kita hadapi dan setiap kita bercakap-cakap dengan orang lain, gerak dari apapun yang sedang dia kerjakan, dengarlah baik-baik. Semua yang ada di bawah kolong langit ini, di antara bangsa-bangsa, di antara seluruh bumi yang ada di dalam pergerakan itu, termasuk segala sikap dan keberadaan manusia itu adalah tidak semua untuk mendatangkan sejahtera. Sedangkan damai sejahtera ini penting, katakan amin saudara. Itulah yang membuat panjang umur. Itulah yang membuat pemulihan-pemulihan di tengah-tengah kita. Dengar, lebih banyak lagi akan disampaikan kepada saudara-saudara tentang damai sejahtera itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin saudara. Saudara mengerti tentang Roh Kudus? Saya tambahkan pengertiannya adalah adanya Allah di dalam Roh yang mengerjakan semua pekerjaannya Allah itu sendiri di dalam setiap manusia. Makanya kita ini sekarang saudara-saudara, jangan pernah hidup di dalam kerja sendiri, katakan amin, atau hidup sendiri, atau kata Yesus, jangan kamu berbuat sesuatu apapun di luar aku. Amin saudara. Supaya kita tahu ini saudara-saudara. Jadi dengan demikian adalah Roh Kudus akan membawa kita kepada kesempurnaan demi kesejahteraan. Amin saudara. Maka dalam gereja Tuhan saya harus beritahu, yang dibangun adalah damai sejahtera, bukan cakap-cakap yang lain. Termasuk juga bukan usul-usul, bukan menerapkan soal peraturan. Dengan baik, kebenaran yang saya sampaikan kepada saudara-saudara adalah bukti daripada pekerjaan Roh Kudus yang ada padamu dibangun dalam sejahtera. Itu menjadi pengalaman dan kesaksian untuk dibagi-bagi, untuk disampaikan, untuk menjadi korban persembahan di dalam gereja, supaya bangun dan bangkitlah gereja itu.
Mari kita berikan tepuk tangan yang beri. Sebab saya diingatkan oleh Tuhan, waktu gereja kita juga persis seperti ini, lebih daripada 90 orang kursi meledak sampai ke belakang di Jalan Imam Bonjol pada waktu itu. Jiwa-jiwa pun semakin banyak berdatangan. Pernah kita mengalami hal yang sama. Tapi setelah perkembangan itu, saudara, apa yang terjadi adalah orang yang baru bertobat itu, ya, membuat ogahnya, caranya, dan apa yang dia tahu. Tidak seperti konsep hari ini yang dikompakan kepada saudara-saudara adalah soal damai sejahtera oleh Roh Kuduslah, buah kerajaan Allah yang memang bahagia yang kita harus miliki dan yang harus kita bagi-bagi. Di sana tidak seperti itu. Saya pun lupa pada waktu itu, saking semangatnya adalah terus khotbah. Merasa hebat juga pendeta ini di tengah saat bertumbuhnya jiwa-jiwa. Beda dengan hari ini. Hikmatnya adalah Tuhan sedang mengajar untuk mengingatkan supaya jangan kehilangan tongkat yang kedua kali, sehingga tidak ada jiwa-jiwa yang tidak termotivasi, yang tidak dibenarkan, yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, melainkan semua mendapatkan damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus di tengah-tengah setiap kita. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara. Shalom. Amin. Ada 3 hal soal kerajaan surga ini. Ketika Yesus memaparkan, memperbincangkan atau memaparkan hal soal kerajaan surga, supaya kita tahu hari ini adalah kerajaan surga adalah dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Yang pertama, Yesus pernah berkata begini, kerajaan Allah seperti ini. Matius 13 ayat 44. Hak kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Apakah yang saudara tangkap tentang perumpamaan Yesus ini? Shalom adalah dia berkorban. Saudara-saudara yang dikerjakan Tuhan di dalam damai sejahtera adalah supaya berkorban. Ingat ini saudara-saudara, dikatakan begini. Seumpama harta yang terpendam yang ditemukan seseorang lalu diinvestasikan lagi, lalu dijual lagi sesuatu. Di sini dikatakan pergilah ia menjual miliknya lalu membeli ladang yang menyimpan harta kamu itu atau miliar. Dilipat ganda korbannya itu. Saya pernah mengalami yang seperti ini, saudara-saudara. Begitu damai sejahtera Tuhan dan berbicara kepada saya, beritakan Injil ke kota-kota di dunia. Aku mau pakai kamu, aku yang ingin bekerja di dalam kamu, dan aku yang menjamin keberhasilan. Bayangkan itu saudara-saudara, terdengar dari surga, dan aku yang mendengarnya menyimpan dari apa yang kudapatkan tentang suara Tuhan yang berharga itu lebih daripada mulia. Lalu aku kembali bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana aku akan mengerjakan itu untuk memberitakan hidup? Ternyata jawabannya seperti khotbahku adalah nanti Tuhan akan pimpin, yaitu oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Ini saya mengajar juga sekaligus kepada saudara-saudara. Apabila kita mendapatkan damai sejahtera, sukacita tentang berkat-berkat itu pun, saudara-saudara, pegang ini. Lalu konsep dia supaya jangan berjalan liar, melainkan adalah
dia bulat supaya Tuhan akan pilih. Amin, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, hak kerajaan surga itu Matius 13 ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-48. Seumpama pukat yang dilakukan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Saudara-saudara, kalau saya berbicara soal kerajaan surga atau kerajaan Allah, ini akan terjadi. Ada yang kedua, ikan yang tidak baik. Katakan amin. Shalom. Jangan saudara berpikir seperti orang Samosir, seperti saya orang Samosir. Wah, sayangnya, wah sayang kali. Shalom saudara-saudara. Ya, sehingga terhambat pekerjaanmu, pekerjaan Allah yang akan mengambil saudara. Perhatikan ini, shalom saudara. Semuanya minta oleh Roh. Amin saudara. Minta oleh Roh. Biar kehendaknya yang jadi, biar pekerjaannya yang jadi, biar dia yang mengatur. Tidak perlu kita bikin komentar ke surga untuk menyatakan sesuatu di dalam hal yang seperti ini. Kata firman Allah, maka diseret dia dan disaring. Sebab yang masuk dalam kerajaan surga, aku terus terang katakan kepada saudara-saudara adalah harus dipenuhi dengan Roh Allah. Amin saudara. Amin. Jadi orang yang dipenuhi dengan Roh Allah beda jauh dengan orang-orang yang mengikut Kristus, yang menyebut dirinya Kristus. Dia belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau berbicara soal yang dibuang saudara-saudara, Yesus juga berkata, maka diguntinglah yang tidak berbuah itu. Carang-carang diikat dan dimasukkan ke dalam api pembuangan. Amin saudara. Shalom. Itulah hal kerajaan surga. Memang ada yang terbuang. Dan terbuang itu saya mau beritahu begini saudara-saudara. Kalau dia saat itu tidak mau dipenuhi dengan Roh Kudus, apa masih ada besok pertobatannya? Ada. Itu kemurahan Allah ini. Kalau pun dikatakan di sini dibuang, pada saat-saat tidak mau dipenuhi dengan Roh Kudus, memang tersinggung. Nanti kita akan kupas terus. Yang ketiga, saya sampaikan dulu, kebutuhan untuk pengajaran di tengah-tengah kita. Apakah sebenarnya kerajaan Allah itu? Jadi bahagian daripada kerajaan Allah itu adalah gereja Tuhan untuk melakukan seperti inilah fakta pelaku yang kita akan alami dan kita akan belajar di dalamnya dan kita pun akan menjadi hamba di dalamnya, punya pengertian sehingga nggak bingung kok bisa begitu. Shalom saudara. Ada pernah seorang bapak-bapak berkata kepada saya, bingung sudah dibaptis tapi dia mau datang ke gereja. Shalom. Shalom. Apakah yang dimaksud tentang itu? Saya beri jawaban begini. Kalau saya yang membaptis, sampai di situ saja yang bisa pulang. Sepenuhnya adalah Roh Tuhan. Itulah yang disebut dengan diseretlah dia dibawa kepada sesuatu penyaringan filter ataupun pengecualian-pengecualian yang ada. Sehingga ikan yang tidak baik itu dibuang. Apa sebenarnya ikan yang tidak baik? Hanya ini yang saya mau beritahu kepada saudara-saudara adalah kegaduhan, kemauannya tanpa Roh Kudus di tengah-tengah pandemi. Saya harus ajarkan kepada saudara-saudara, ketika saudara dipanggil, maka katakanlah, ya Tuhan, apa yang Engkau mau?
Amin, saudara. Coba ikut saya berkata, ya Tuhan, apa yang Engkau mau? 2, 3 ya. Ya Tuhan, apa yang Engkau mau? Seperti itu. Seperti itu. Seperti itu ya. Amin, saudara-saudara. Jangan terus berkata, mimbar ini nenek. Ada dulu bapak-bapak. Ini di Mengkonco. Kok ada salib di situ dibikin bunga-bunga? Enggak setuju aku. Bilang dulu kepada pendeta, minggu depannya dia, karena itu enggak kebaktian. Orang matanya Nero. Shalom saudara. Yang punya mata itu. Kenapa rupanya kalau dibuat yang namanya bunga-bunga untuk menghias? Amin saudara. Saudara lihat bunga ini. Walaupun dia belum mati tapi saya karena digoyang-goyang. Amin saudara. Mari kita berikan tepuk tangan yang Matius 13 ayat 45 dan 46 untuk kerajaan surga ini. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Dengar baik, saudara-saudara. Ini semua adalah bagaimana untuk mengevaluasi, mengorbankan, memenuhkan hidup kita ini berarti punya kekayaan di dalam Allah untuk menjadi kesaksian bagi dunia. Sebab kalau kekayaanmu tidak dipakai dalam pelebaran kerajaan surga, itu kekayaanmu. Tetapi kekayaan yang dimaksud oleh Allah, bergunakanlah kekayaan Allah yang diberikan kepada saudara-saudara adalah untuk kemuliaan Dia. Maka dikatakan begini saudara-saudara, bahwa ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu lebih banyak lagi. Dan ini akan terjadi bagi saudara-saudara. Pegang ini pengajaran hari ini. Uangmu harus uang Tuhan. Amin. Kekayaan harus kekayaan Tuhan. Kalau sama saudara-saudara dengan orang-orang yang tidak bertobat, semua suka-sukanya, ya itulah dia. Dengan nanti ada 3 hal yang saya akan sampaikan. Mari hari ini saudara-saudara, mari kita pelajari tentang harus yang menjadi pengertian atas kita. Bagaimana sebenarnya kerajaan Allah? Yang pertama, saya harus beritahu kepada saudara-saudara, kerajaan Allah itu terdiri dari kuasa, bukan peraturan. Saya ingatkan lagi, shalom, shalom Bapak Junta. Saya ingatkan sekali lagi saudara-saudara, bahwa kerajaan Allah itu terdiri daripada kuasa. Mari kita baca firman bersama-sama dengan saya. Dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Baik. 2, 3 ya. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri daripada perkataan, tetapi dari kuasa. Kalau saudara-saudara sudah menjadi anggota kerajaan Allah, tunjukkan bahwa kita dengan kuasa, tahu tentang surga, tahu tentang segala sesuatu yang mau kita katakan, yang dibalut oleh soal surga, soal kuasa, karena kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena firman Tuhan juga berkata begini dalam kitab Yohanes, berkata, janganlah kamu berkata-kata dengan bahasa bumi, tetapi berkata-katalah dengan bahasa surga. Apakah yang dimaksudkan tadi itu, saudara-saudara? Tunjukkan kepenuhan Roh, buah-buah Roh. Karena itulah yang perlu untuk membangun kerajaan Allah, bukan kata-kata. Sekali lagi, saya ingatkan tentang orang yang berkata-kata. Kalau saudara maunya begini, dengan baik. Itu kedeginan. Selain kedeginan ada 3 hal. Ini masih yang pertama. Jadi kerajaan Allah itu terdiri daripada kuasa. Baiklah bagi setiap saudara-saudara memulai dengan bahasa-bahasa roh. Amin.
menjadi bahasa yang dari roh. Baiklah, bahasa yang dari roh itu dilatih terus menjadi buah-buah roh. Sehingga dalam pribadi saudara-saudara, hilang itu yang namanya kedaging. Karena yang namanya kedagingan itu adalah melawan kerajaan Allah, melawan roh. Yang kedua saya sampaikan begini saudara-saudara. Atau saya sampaikan dulu saudara-saudara, supaya jangan ada yang tertinggal, terhilang. Mengenai soal yang saya sampaikan tadi adalah begini kata firman. Dalam Efesus pasal 2 ayat 21-22 dikatakan, di dalam Dialah saudara tumbuh seluruh bangunan yang ada padamu rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara-saudara, jadi buah-buah roh itu tadi adalah saudara ini harus tahu, saya juga harus tahu bahwa kita ini tempat kediaman roh. Amin saudara-saudara. Bukan roh yang lain, dan bukan yang namanya adalah soal pemikiran, usul, saran dan lain sebagainya. Kalau itu kelak adalah ada rapat, dan di rapat pun saya harus beritahu kepada saudara-saudara, berbicaralah secara rohani. Saya pernah tawarkan di dalam rapat itu, ya, semua persembahan serahkan kepada kamu, kelola aja. Biar ku dapat berapalah yang sepantasnya untuk seorang gembala. Tapi yang rohani terus berkata begini, tidak, persembahan persekutuan, ucapan syukur dan persembahan khusus itu kami beri untuk Tuhan supaya Pak Gembala yang mengatur. Saya pikir karena gereja ini bukan suatu organisasi. Amin sudah. Shalom. Saya master S2 soal organisasi. Nama kemasteran saya adalah Kepemimpinan Kristen dan Organisasi, Leadership of Christ dan seterusnya lah. Karena sudah lama saya tinggalkan saudara-saudara soal bahasa Inggris itu. Kalau di apa namanya, di waktu mahasiswa dan pengajaran, ya berbahasa Inggris. Bisa kutangkap, ya kutangkap semua. Jangankan bahasanya kutangkap, dia ubah kutangkap, membawa mobil supaya diberitahukan rahasianya. Itu kira-kira yang nilai B supaya menjadi nilai A. Dan itu mengerjakan saudara-saudara. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Dengan baik saudara-saudara yang kedua. Shalom. Jadi bukan yang lain. Yesus, kata firman Tuhan begini. Saya langsung baca 2 Petrus 1 ayat 16 sampai dengan 18 berkata, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng kisah perjalanan manusia ketika kami memberitahukan kepada kamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita. Jadi hanya berbicara tentang kuasa dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan sampai kepada kedatangan Yesus Kristus sebagai Raja. Amin saudara. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Yesus menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara yang datang dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itulah Yesus Kristus Raja yang menjadi Raja di tengah kita sebagai anggota kerajaan Allah. Mari kita berikan tepuk tangan. Saudara, cukup untuk merenungkan dan membawa firman ini. Ada saya buat di WA sehingga saudara-saudara tidak terlantar dan bisa belajar sendiri.
Ini hamba Tuhan gembala yang sudah masuk di dalam kedalaman untuk berkata-kata tentang Tuhan dan maksud rencananya supaya saudara-saudara kebagian damai sejahtera. Amin. Kebagian damai sejahtera. Kalau damai sejahtera itu satu kali saudara-saudara ditukarkan dengan uang dolar, itu pun akan bagi-bagi kepada saudara. Katakan amin. Saya bukan orang politik, saya bukan orang yang seperti dinilai orang. Selebihnya Tuhan, bagaimana caranya untuk mempelajari? Sebab ada konsep dalamku, aku menerima pengajaran adalah supaya semua untuk kemuliaan. Amin. Ini terus lupa berdoa, terus jingkrak-jingkrak seperti kelinci di dalam tubuh. Tapi anak-anak Tuhan mulai dari hari ini ke depan, pasti kita adalah bersuka cita. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan setan itu begini, strategi yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Pelayan boleh maju datang ke depan, dan beginilah strategi yang dapat saudara renungkan ini. Shalom, shalom, shalom jemaat Tuhan. Perhatikan supaya nilai kehadiranmu untuk dengar-dengar dengan firman sepenuhnya, sehingga damai sejahtera itu dibangun di tengah-tengah saudara. Kata firman Tuhan Matius 10 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Beginilah kata Yesus sekalian mengajar saudara-saudara. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Apakah yang dimaksud tentang kerajaan surga sudah dekat? Supaya pakailah waktumu sungguh-sungguh. Kalau mau bertukang pun, bertukang gak apa-apa. Tapi hari Minggu jangan bertukang. Nanti lari matemu kepalanya. Jadi apa namanya ini sampai lupa saja. Dan komitmen kita sebagai anggota kerajaan Allah. Dan hari Minggu itulah waktu bagaimana kita untuk turut membangun kerajaan Allah. Mari berikan tepuk tangan. Sembuhkanlah orang sakit. Saya pun sudah ajarkan kepada saudara-saudara, mulailah ke lapangan. Pemberikan di lapanganlah. Jangan buang aja itu. Dosa akan semakin banyak karena uang selalu membawa kepada hawa nafsu dan ginjal roh. Dengarkan ini, bukan hanya kepada beliau saja yang merusak PK, tetapi kepada saudara-saudara. Hati-hati dengan uang. Jadi latih dirimu, sembuhkan yang sakit. Ini jangan sakit ini. Kok saudara-saudara nggak ada jumpa di lapangan? Salam saudara. Ayo jumpa di lapangan. Barita telepon saya 2 minggu yang lalu. Dia bilang ada yang kerasukan setan. Ya saya cepat-cepat bersama dengan istri ke sana. Dan usirlah setan yang ada di dalam. Karena dia datang kepada saya. Dia dalam nama Yesus jatuh dia. Disaksikan oleh 3 orang. Yang 3 orang itu sebenarnya orang yang sehat. Dan mereka pun berkata, pengakuannya adalah luar biasa juga gitu. Makanya saya ajar terus mereka, dan hari itu katakan kamu harus dibaptis supaya di sini harus dihancurkan. Amin saudara. Shalom. Itu caranya Tuhan. Tapi ketika mereka tidak datang, saya ajak untuk minggu, dan minggu ini juga sudah 2 minggu tidak datang, yaitu urusan Tuhan. Supaya saudara-saudara jangan menyalahkan saya. Pak Barita jangan salahkan saya. Kau lihat sendiri ada di sana. Saya harus beritahu kuncinya adalah kalau memang hanya bisa kata-kata atau firman saja dengan baik ini saudara-saudara. Shalom. Gak perlu Yesus Kristus nanti lagi. Tapi semua adalah pekerjaan
dari Yesus Kristus dengan dunia ini yang hanya memiliki kontribusi yang berkata percayalah. Mana ada pernah Yesus berkata, "Kulo kamu nggak percaya?" Gak ada toh setuju sama saya. Dia hanya katakan percayalah. Malah dia mau nangis ketika orang dalam keadaan seperti bingung-bingung dan mengalesai. Saudara tahu bahasa Indonesia mengalesai, membuat ekstrim, kira-kira begitu, saudara-saudara. Dia hanya menangis. Saya teruskan. Yesus berkata, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Amin, saudara. Hari ini di tengah gereja yang menjadi anggota kerajaan Allah, saudara-saudara, orangnya harus mengusir setan. Saya senang dengan pemimpin pujian tadi berkata, setan-setan kuikat dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya mau ajak saudara-saudara dalam pribadi-pribadi, mari bangkit semua dalam pribadi. Amin. Firman Tuhan katakanlah, hai setan,